Terima kasih Anda masih diinterupsi pemirsa. Saya langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra katanya ada bukti baru, ada novum baru, bahkan tidak perlu kesaksian dari Peggy. Iya. Anda yakin banget dari awal kalau Peggy itu dan terpidana yang lain adalah pelaku? Baik Mbak Anissa, yang pertama saya ingin tanggapi terkait dengan mikroeviden ya. Saya kira kalau pengungkapan melalui mikroeviden karena tahun 2016 itu tidak mungkin dilakukan. Karena laporan polisi itu pada tanggal 31 Agustus 2016. Sedangkan diketahui bahwasannya peristiwa tersebut diberitahukan adalah peristiwa laka lantas pada tanggal 27. Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Artinya apa? Yang korbannya adalah anaknya. Kalau Rudiana itu dahulunya itu diam saja, tidak. Sekarang juga diam kemana? Pak Rudiana nggak muncul ke publik. Lantas seperti itu. Ya gimana Pak? Sekarang Pak Rudiana juga diam, tidak muncul ke publik, lagi dicari loh masyarakat, sama netizen. Tindakan yang dilakukan oleh Rudiana itu sudah tepat sebagai anggota Polri. Karena beliau itu sangat patuh kepada institusi dan pimpinan. Padahal yang memimpin penyidikan ketika itu beliau. Kalau ada arahan dari pimpinan, tentunya dia akan buka suara gitu. Saya kira sebagai anggota polisi dia mengikuti SOP yang ada di internal kepolisian. Oke, Bang Farhad, kalau tadi melihat dari statementnya Bang Pitra, artinya Bang Pitra tetap berkeyakinan kasus ini tidak banyak berubah. Yang berubah sekarang hanyalah status dari Peggy Setiawan yang itu pun juga bisa akan menjadi tersangka lagi jika ada seperindik baru seperti itu. Komentar Anda. Inilah ya, kalau saya lihat Bang Pitra ini tidak menyadari dan tidak mengikuti perkembangan. Apanya yang tidak menyadari, Bung Farhad? Ya, karena nggak harus jelas dulu gitu. Ya kita kan lihat dari hasil putusan pra peradilan. Ya. Nah, kemudian baru pertama kejadian orang yang memberi kesaksian kunci, Dede Aep, orang yang anaknya meninggal sembunyi, sampai sekarang sembunyi gitu. Ada apa? Bang Pitra tahu pasti. Jadi begini, bukan sembunyi. Kalau mereka sembunyi harusnya nongol dong. Beliau ini bukan sipil. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi Bung Farhad juga antara sipil dan anggota polisi aktif gitu loh. Karena kalau saya bicara kembali ke pokok PK, kami sudah daftar dan tanggal 24-nya kita akan sidang. Ya, kalau teman-teman tanya apa yang menjadi pertanyaan pertama adalah keadaan baru seperti Liga Akbar mencabut. Kemudian adanya pernyataan bahwa 2 DPO sudah hilang. Nah, dan ketiga masalah tes DNA, pemerkosaan. Nah, kemudian kita masuk ke prosedurnya, yaitu adalah yang membuat laporan ini adalah Rudiana. Rudiana yang menentukan 8 dan 4 DPO. Nggak salah. Oleh karena tidak sependapat dengan... Iya, oleh karena itu Peggy bisa melaporkan Rudiana. Bahwa Rudiana melakukan suatu laporan palsu dan itu merupakan satu kejahatan. Saya luruskan di sini. Oke, catatan sedikit. Pak Anton Carlian ini kita anggap orang tua kita, salam hormat. Beliau menjadi Kapolda Jawa Barat itu 12 Desember tahun 2016. Artinya ketika Pak Anton menjadi Kapolda, itu Sakatata sudah divonis di Pengadilan Tinggi. Seingat saya bulan September, Agustus, dan November 2 itu sudah Pengadilan Tinggi. Nah, jadi perkara ini sudah P21, baru Pak Anton menjabat. Kapolda sebelumnya adalah Pak Bambang Waskito. Nah, oleh karena itu tidak ada kaitannya kalau Pak Anton. Tapi karena beliau menjawab dengan fair bahwa di sini memang ada kelemahan seperti pernyataan daripada Pak Kapolri, harus kita sadari. Baik, saya ke Peggy. Peggy mau melaporkan Pak Rudiana? Mau pada kuasa hukum sih. Bu, gimana Ibu? Saya belum ke arah sana. Ini memang dari awal ini sudah ada rekayasa karena itu Pak Rudiana itu adalah sebagai pelapor. Seharusnya terpidana itu dilakukan pemanggilan terhadap terpidana kecuali mereka tertangkap tangan. Pada saat itu harusnya ke-8 kalau itu bukan ya yang saksi Ucil itu kan tidak termasuk itu beda perkara. Iya, itu beda perkara. Di Paldi itu beda perkara. Itu seharusnya pada 7 orang itu harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu karena ada pelapor. Penetapan tersangka itu kan ada 2. Bisa dilakukan pemanggilan apabila ada pelapor. Tapi apabila tertangkap tangan itu bisa langsung ditangkap. Nah, seharusnya pada terpidana 7 itu dilakukan dulu pemanggilan. Baru nanti setelah ada
pemanggilan mereka datang diklarifikasi lah dengan terlapor, dipertemukan dulu. Tapi saat ini Pak Rudiana tidak pernah muncul kemana Pak Rudiana sebagai pelapor. Harusnya dia bertanggung jawab atas ada laporannya dia itu. Harusnya dia bertanggung jawab. Ini kok boleh ditambahkan? Jadi gini, Ibtu Rudiana ini, dia kan mendapat laporan nama-nama 11 orang itu dari AEP. Ini awal pangkal muasal ya. Ya, 11. 8 AEP sudah- melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Ya kan? Makanya 11. Nah di situ pernah terjadi pembicaraan Ibtu Rudiana dengan AEP. Ibtu Rudiana mengatakan kalau mereka datang kumpul-kumpul, kabarkan saya. Nah, Yang mengabarkan siapa? AEP kabarkan ke Ibtu Rudiana. Berarti cepu ya? Ya kayak cepu gitu lah. Kemudian Ibtu Rudiana datang ketika mereka lagi kumpul-kumpul. Ditangkaplah sama Ibtu Rudiana. Ya kan? Nah dibawa. Gak pernah dipanggil padahal sebelumnya. Langsung ditangkap bukan dipanggil. Ini begini, biar saya Ini luruskan, kesaksian ya. daripada para terpidana loh. Bisa saya luruskan. Jadi gini, jadi ini bukan kesaksian dari para AEP. terpidana Jadi yang 5, saudara juga harus yang baca 7 orang. putusan Karena 7 pengadilan orang yang nomor 3, 7 orang yang nomor bicara. 16. Saya yakin bahwa 7 bukan dari orang AEP. dan orang Hati-hati, saya bicara peringati Anda atas itu perbuatan kesaksiannya bersalah. lebih Ya, bagus. Saya peringatkan Anda lebih asas perbuatan tidak bersalah. Bukan dari AEP. Keterangan. Kau baca keterangan, dulu di baca putusan BAP. Pengadilan Negeri. Baca. Nomor 6, nomor Ini keterangan 3, daripada nomor 4 sama saksi. nomor 12. Jadi keterangan para Hati-hati saksi. Anda. Kalau Hati-hati 8 Anda orang pada memberikan keterangan, saya Ingatkan percaya. saudara Tapi juga ya. kalau hanya 1 orang Saya memberikan keterangan, ingatkan saya saudara tidak juga. percaya. Ingatkan Itu kuncinya. Jadi begini, 8 orang Anissa. menyatakan hal yang sama. Slow aja, Berarti betul. slow aja, slow aja, Kalau Bos. 1 orang Ya. menyatakan hal yang berbeda. Jadi berarti keterangan salah. daripada Tidak bisa. ya Ibtu Rudiana Tidak sesuai bisa. dengan putusan pengadilan Dan itu. terbukti Ingat di sini. sehebat apapun Pada Rudiana tanggal menggunakan 27 Agustus. tuduhan. Ya, ingat dulu. Tunggu dulu dong. Ya. Pada tanggal 27 Agustus 2016 bahwasanya Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Aibtu Suleman, ya. Biar clear ini semua di sini. Berarti yang Kita penangkapan menanyakan semuanya itu apakah Rudiana ya, apakah anak Ibtu Rudiana ini bernama Muhammad Rizki. Jadi dia oke, ya. Sehingga Ibtu Rudiana itu berangkat ke RSUD Gunung Jati. Oke, setelah dicek bahwasanya dia melihat anaknya telah terbaring mati di situ. Di tanggal 28-nya itu almarhum ini dikebumikan di desa Jatiwangi. Oke? Dan langsung fokus Setelah saja. Tunggu dulu. Dan maksudnya fokusnya Anda jangan potong dulu. Jangan ngarang-ngarang, Kalau tidak, langsung kalau aja masalah sepotong-potong Rudiana membuat ini tidak laporan. clear, gitu loh. Kemudian melakukan intimidasi, Jadi, tunggu dulu. penyiksaan, Pada sehingga tanggal anaknya menjadi tersangka. 29-nya itu, karena dia curiga kematian anaknya ini janggal. Mana ada orang 11 orang melakukan pembunuhan setelah itu kembali ke TKP. Polsek Talun dia lihat Tidak itu pernah ada motornya kejadian itu tidak gitu. rusak. Masa yang habis katanya membunuh kembali ke laka-lantas. TKP. Itu Sehingga tidak pada pernah tanggal itu. 31 Nah, ya itu. pada 8 orang pukul memberikan kesaksian itu 2.00 lebih valid dia ketemu dengan daripada Aib dan 1 Dede. orang. Karena Betul dia nggak? ketemu Aib dan Dede. 8 dia orang yang memberikan kesaksian ini. Pada waktu Kalau tanggal 1 orang itu 27 udah ada terjadi. kesaksian Gitu itu. loh. Tanya dari Sehingga semua pada saksi yang tanggal direkayasa. baik-baik buat laporan Majelis polisi. Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah Dan membebaskan keterangan mengabulkan itu pra-peradilan dari Peggy. keterangan Jaya dan Sudirman. Jadi tidak perlu. Saya nggak percaya. Anda hanya Saya mendengarkan peringatkan mereka. ketemu di sini. Mereka ini Bang Farad silakan. Punya hati nurani karena sudah marah. Bang Fitra tahan dulu. Bang Nikolai tahan dulu. Bang Farad silakan. Oke, Dan gantian, kita doakan gantian. turut berduka cita. Sekarang Bang Farhad lo bicara, silakan. Ya, kita itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping, sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka-mereka ini mendampingi saksi. Wong saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor kalian kita di sini. Saya Ya, hadirnya di sini sebagai praktisi hukum. kita bukan politiknya saksi. pada saat ketika Klien saya di sini pada ada dua. perkara nomor 16 maupun Asren pada dan perkara Kapi, nomor dan itu 4 terlapor. yang dimana Wajib hakim kita telah dampingi menghukum sebagai 7 orang terlapor, gitu sebagai loh. serata semua Jadi ini semua. jangan bilang Baik, saksi. Bang jangan Farhad, bicara. Coba, mungkin hari ini saya berdoa ditutup Ya. mulutmu, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa masalah Indonesia hati. saat ini menyorot. Bang Farhad. Kesadaran nurani telah mati dan meninggal 2 anak manusia. Saya yang membaca- awalnya dibilang laka lantas ternyata itu adalah Baik pembunuhan BAP berencana. maupun Di mana hati nurani maupun melihat itu? seperti pertimbangan-pertimbangan hakim Buta, dalam hati dakwaan nurani Saka kita Tata, semua ini buta. Peggy dituduh Buta. memperkosa. Hati nurani Dalam kita dakwaan sendiri. 5 orang, Kita Peggy hanya melihat terpidana, dia hanya memegang tersangka, 2 tapi dada. sudah mati Tapi pada Gantian, Bang kenyataannya Fitra, Peggy stop dulu. dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua, dan 7 terpidana harus dibebaskan. Bang Presiden Farhad harus mau jadi saksi melaporkan mereka. Pak Rudiana. Bebaskan atau tidak Pak Rudiana itu adalah sudah laporkan. upaya Bang Fitra, sebentar, sebentar. Termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan laporkan balik. Gitu loh.
Baik, saya ke Saka. Saka, Anda pernah membuat tulisan tangan mengatakan bahwa Anda disiksa. Boleh diceritain ulang, Saka? Pakai mic boleh? Didekatkan mic-nya? Gimana Ibu? Ya, silakan diceritakan. Ya. Ya, Anda sempat membuat tulisan tangan di tahun 2016 yang mengatakan, boleh diceritakan? Waktu pas sidang itu saya pernah bikin bahwasannya saya tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Itu pernah di tahun 2016. Di tahun 2016. Ketika itu tanggapannya seperti apa? Itu saya nggak tahu. Tetap tidak ditanggapi. Boleh ditambahkan Bu Titin, silakan. Jadi pada sidang 2016, Saka waktu itu masih kecil Mbak, umurnya 15 tahun. Saka juga tidak paham saya itu pengacaranya. Saya susah berkomunikasi dengan Saka. Itulah sebabnya pada saat, jadi waktu sidang itu dimintai keterangannya terdakwa dulu, Saka dulu, baru keterangan saksi. Pada akhirnya Saka menyatakan di tulisan kalau dia terpaksa mengakui karena dianiaya dan disetrum. Jadi Di mana bahasanya itu Saka? Di Polres dan di Polda? Ya, Dua-duanya kamu disetrum, dipukuli? Kalau yang disetrum di Polres lebih parah itu. Jadi bukan disetrum doang, dianiaya bener-bener dianiaya. Dan dipaksa mengaku sebagai pelaku? Iya. Oke, termasuk Peggy juga mengalami kekerasan yang sama ketika diperiksa di Polda Jawa Barat ya. Bisa pakai mikrofon lagi? Ya benar. Saya waktu awal penangkapan di penyidik itu sempat dipukul. Dan ada juga diinjak kaki bagian ini, paha. Dan ada juga pas terakhir sebelum sudah ibu Yanti keluar sama mama, sempat dibekam sama kresek warna hitam. Oke. Itu berapa kan Anda di Polda kan lebih dari 20 hari ya? Ya. Itu berapa hari Anda mengalami penyiksaan seperti itu, Peggy? Waktu pertama waktu masuk itu juga baru sebentar sih alhamdulillah. Peggy kan ketika itu ditangkap oleh aparat Polda Jawa Barat ketika sore hari kan? Mau maghrib. Mau maghrib. Ya. Jadi habis itu langsung dibawa ke Polda Jabar dan langsung di BAP. Enggak, itu masuk dulu ke Polsek Bojong Lua Kaler. Oh, ke Polsek dulu baru Ya. dibawa ke Polda. Ya, habis ke Polsek langsung ditutup mata pakai lakban, bawa langsung ke Polda. Ditutup matanya pakai Pakai lakban? lakban. Dibawa ke Polda? Polda Dari Jabar. Polsek ke Polda? Benar. Oke, kita elaborasi lagi nanti Iya. Anissa dan pemirsa. Sebenarnya ada satu hal yang masih mengganjal saya, kenapa DPO tadinya 3 kemudian direvisi jadi 1. Saya akan bertanya ke Pak Anton nanti usai jeda, Pak sebenarnya DPO-nya 3 atau 1. Tetap bersama kami di Interupsi.